Karakteristik orang-orang Saleh. Buku yang ditulis dalam bahasa Arab ini merupakan literatur yang teramat indah. Hadrat Ahmad As memulai dengan peringatan bagi umat bahwasanya beliau diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyu kepada mereka semua. Para malaikat telah turun dari langit ke bumi demi untuk menjadikan kediaman beliau, Qadian, sebagai Drul Amn. Beliau selanjutnya menyatakan bahwa kalau saja manusia mau berpikir, maka mereka akan melihat apa yang beliau lihat dan mereka akan minum air yang murni, yaitu menerima pengetahuan dari langit dan keimanan mereka akan bertambah. Beliau mengetengahkan pengakuan beliau sebagai Masih Mau'ud, Al-Masih yang dijanjikan, dan beliau menawarkan kabar-kabar gembira bagi mereka yang muttaqi. Mengenai orang-orang muttaqi ini beliau menggambarkan karakteristik mereka dan bagaimana membedakan mereka satu dari yang lainnya. Semoga terbitnya buku ini dapat menambah khazanah dan wawasan keilmuan bagi para pencari kebenaran. Untuk dimaklumi oleh para pembaca, bahwa dalam buku ini terdapat beberapa tambahan catatan dan keterangan yang tidak ada pada buku aslinya. Catatan dan keterangan tersebut sengaja ditambahkan oleh penterjemah pada kata-kata tertentu yang dianggap perlu. Tujuannya untuk memudahkan bagi para pembaca. Demikianlah, semoga buku ini dapat menambah wawasan setiap pembaca yang berniat mencari kebenaran dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya. Amin. Wahai manusia, sesungguhnya aku telah mengingatkan kalian berkenaan dengan apa-apa yang telah diwahyukan kepadaku dari Tuhan sekalian alam. Sesungguhnya aku diutus dari Sang Ram, maka bergegaslah datang kepadaku beserta semua keluargamu. Dan aku telah diberi hikmah-hikmah dari langit, bukan emas dan bukan pula dirham. Malaikat berkelebat ke arahku dari langit menuju bumi dan Qadian dijadikan sebagai Qdisiyah, 2, dan negerinya dijadikan aman. Dan Tuhanku melindungiku dari kejahatan. Orang yang berbudi rendah dan menjadikanku termasuk dari antara orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi. Aku bergantung dengan segenap penyandaranku kepadanya dan dagingku terurai demi jisimku demi kekasih dan sahabat. Aku tidak merasa takut akan orang bermulut lancang setelahnya dan tidak pula takut terhadap tindakan bodoh para musuh, karena Tuhanku berdiri tegak untukku dalam kapasitasnya seperti orang-orang yang memberikan pembelaan. Sesungguhnya aku mengikuti wahyunya secara penglihatan. Perkaraku ini tidak menjadikan pikiranku kacau dan aku bukanlah dari antara orang yang mengada-ada. Aku tidak akan mengikuti dan mendengarkan orang yang menolak kebenaran. Aku melihat muka itu seperti orang yang kikir. Aku takkan pernah memperhatikan lagi seorang musuh pun. Walaupun ia menakut-nakutiku. Dengan ketakutan yang dapat membunuhku, aku tidak akan berlari darinya seperti orang yang ketakutan. Dunia di sisiku tidak lain hanyalah seperti wanita tua yang buruk rupa apabila memasuki usia lanjut. Lalu ia pun tidak patuh pada suaminya, maka jadilah suaminya membencinya, mencela lagak jalannya dan desain pakaiannya, meremehkan keberadaannya, dan menjadikannya seburuk-buruk kawan. Siapa saja yang membuka surah Al-NR, Al-Fatihah, dan Al-Maidah, lalu ia membacanya berulang kali dan mempelajarinya, merenungkan dan meresapinya sebagai para pencahari, ia berpindah tempat karena rasa hausnya menuju ke bawahnya lautan samudera, mencairkan pemahamannya, merobek-robek wujudnya dan menghindari air yang sedikit. Ia tidak merasa puas dengan sungai yang airnya sedikit dan tidak pula merasa takut tanah kering yang keras dan tidak jemu-jemunya mencari air yang mengalir dari sumber mata air. Maka ia menyaksikan kebenaran apa yang aku dakwahkan. Ia akan melihat apa yang aku lihat dan akan menjadi bagian dari antara orang-orang yang mencari kepastian. Dan sesungguhnya akulah Al-Masih yang dijanjikan itu. Dan sesungguhnya akulah Al-Masih yang dijanjikan itu. Akulah yang tengah membinasakan, 3, dan tengah mengadakan perbaikan serta menabur kemurahan. Aku akan mencari orang bertakwa, yang tengah mencari dan menyelidiki kebenaran, maka berbahagialah bagi orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya takwa tidak mudah. Demi Allah, sesungguhnya takwa itu menyerupai kebinasaan. Orang yang lebih mengutamakan takwa, ia, seolah-olah, ipar, 4-nya seseorang yang memilih maut, dan itu merupakan rintangan yang sulit diatasi. Hai para orang muda. Takwa itu adalah maut yang dibakar dengan api. Lalu takwa itu adalah kuda yang bagus perawakan, cepat dan kuat larinya yang akan mengantar ke surga-surga. Seberapa jauhkah menurut kalian jarak yang ada di antara takwa dan kematian manusia? Apabila engkau telah sampai pada puncaknya dan menyempurnakannya, maka itulah maut di sisi ahli irfan. Sesungguhnya orang bertakwa itu tidak takut hiruk-pikuknya setan dan ia menganggap aliran darahnya yang berada pada jalan Allah seperti arak yang berpadu air segar, jernih, dingin yang mengalir dengan lembutnya. Untuk orang-orang takwa itu ada ciri-ciri supaya dapat mengenalinya. Tiada wali kecuali orang yang bertakwa, wahai para orang muda. Dari antara mereka ada suatu kaum yang diutus,
datang dari Allah yang Maha Pemurah untuk mengadakan perbaikan umat manusia sewaktu terjadi kerusakan-kerusakan setan, yaitu 1. Dari antara tanda-tanda mereka itu adalah mereka dibangkitkan ketika kegelapan meliputi zaman dan mereka datang ketika orang-orang mulia dan akhlak-akhlak mulia menjadi suatu kelangkaan. Banyaknya orang-orang yang bersifat seperti babi dan binatang ternak, banyak laki-laki yang melakukan jima, dan sedikit kaum yang bertahajud. Orang-orang yang tersisa adalah seperti sesuatu yang buruk. Mereka itu tidak berilmu dan tidak juga beramal. Zaman telah rusak, ia membuat kebinasaan yang menyeluruh dan hanya melahirkan bala bencana. Sumber mata air dari langit terkuras habis dan tidak mau jatuh, bumi menjadi gersang dan tak bisa menumbuhkan. Manusia seperti seorang laki-laki yang mempunyai unta yang kuat dan gemuk, tapi ia tidak bisa ditunggangi. Terjadi kekeringan dan musim paceklik padanya tapi tidak nampak kesedihan pada raut mukanya. Mereka benar-benar telah menyimpang dari kebenaran, maka lembah bersimbah banjir maksiat. Abdel datang berbarengan dengan kegersangan tersebut, menyingkirkan buruknya kondisi, memanah setan, menjahit apa-apa yang koyak dan akan menerangi zaman. 2. Dari antara tanda-tanda mereka bahwasannya mereka adalah suatu kaum yang selain Allah, Azza wa Jalla tidak ada seorang pun yang dapat menarik hatinya. Mereka tidak akan menganggap orang yang tidak tunduk dan tidak menciduk air dari curah hujan mereka seibarat cacing. Mereka akan terjun pada penghambaan diri kepada Tuhan. Mereka mencurahkan segenap tenaga dan pikirannya untuknya pada semua jalan-jalannya. Mereka akan memberikan pertolongan kepada orang yang menanggung penderitaan, dengan keuletan dan ketekunannya, mereka akan menyelamatkan orang yang jatuh, mereka tidak akan menggigil dan gemetar di hadapan seorang penguasa. Mereka akan bergegas menuju jalan Allah yang telah memberikan syarat kepada mereka ketika terjadinya kerusakan zaman dan banyak menuruti hawa nafsu. Tiada lain amanat yang akan mereka pikul hanyalah memberikan bantuan dan pertolongan-pertolongan kepada makhluk dan perintah Tuhan yang empunya kebesaran. 3. Dari antara tanda-tanda orang-orang syalih adalah apabila hubungan yang terjadi di antara mereka dengan Tuhan yang Maha Pemurah mengalami penyusutan, maka mereka membuatnya segar kembali dengan berbuat kebaikan kepada orang-orang. Mereka akan terbang menuju ketinggian dan tidak terbang rendah lalu jatuh lagi. Mereka diberi minum dengan minuman yang tidak membuatnya menjadi mabuk dan tidak membuatnya pusing. Mereka berkata, masih ada lagi, dan mereka tidak akan merasa puas. Rahasia-rahasia mereka tidak dapat dipahami, karena memang susah dimengerti seakan-akan mereka sedang berkata-kata dengan bahasa asing. Mereka akan menghindarkan dirinya dari apa-apa yang tidak disukai oleh Tuhannya dan mereka teguh terhadap kebenaran. Walaupun mereka dibakar mereka tidak akan dusta serta bertolak belakang dengan apa-apa yang mereka katakan, mereka tidak akan mengingkari kebenaran sekalipun mereka akan dibelah, bermandikan darah. Wajah mereka tidak akan merengut karena hal-hal yang tidak menyenangkan menimpanya dan kepada Allah lah mereka bertawakal. Mereka menganggap dunia itu seperti sesuatu yang buruk, maka mereka tidak akan menaruh perhatian. 4. Dari antara tanda-tanda orang-orang syalih yang diutus Tuhan itu adalah mereka telah diberi nubuatan mengenai kedatangannya sebelum penemuan sarana-sarana duniawi. Mereka diberi kabar suka dengan pertolongan dari Allah pada hari-hari keputusasaan, pada hari berpalingnya manusia, dan pada saat hilangnya sarana-sarana yang biasa dimanfaatkan di dunia yang hina ini. Sampai-sampai orang-orang jahil menertawakannya ketika orang-orang syalih menyampaikan nubuatan-nubuatan itu dan orang-orang yang jahil mengira bahwa orang-orang syalih itu adalah orang-orang gila yang bicaranya melantur atau orang yang mengada-ada dalam pembicaraannya untuk memuaskan hasratnya. Orang-orang jahil itu terus melakukan segala daya upaya untuk melenyapkan orang-orang syalih itu dan menjadikannya seperti orang-orang yang kurang akal. Maka akan datang keputusan dari Allah dan orang-orang syalih itu akan duduk di balik tabir pertolongan dari hadirat Zat yang Maha Besar. Allah mencerai-beraikan segala apa yang para musuh telah rancang dan rencanakan karena ketakaburan dan kesombongan mereka. Keputusan telah ditetapkan, begitu pula aliran-aliran fitnah disurutkan dan akhir perkara orang-orang syalih akan berupa kemenangan yang tak henti-hentinya disertai keunggulan, kehormatan dan kemuliaan akan disegerakan. 5. Dari antara tanda-tanda orang-orang syalih adalah bahwasannya engkau akan melihat mereka bersungguh-sungguh pada jalan-jalan Allah seperti unta yang keras tulang punggungnya serta kencang larinya dan adapun terhadap perkara-perkara duniawi. Maka mereka menjauhkan diri darinya dan mereka tidak akan mendewa-dewakannya melainkan membencinya. Dengan keberadaan mereka Allah akan memperlihatkan akhlak-akhlak hasanah manusia dan akan memperlihatkan akhlak-akhlak buruknya seperti penyakit yang tersembunyi. Mereka menyerupai air hujan yang akan mempertunjukkan saripati bumi. Dan negeri yang baik, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan atas perintah Tuhannya, sedangkan negeri yang buruk tidak menumbuhkan kecuali tanaman yang buruk. Quran Surat Al-A'raf 7:59. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi orang mukmin dan orang fasik. 6. Dan dari antara tanda-tanda orang-orang syalih utusan Tuhan itu adalah engkau akan mendapatkannya seperti seseorang yang bermartabat, pemimpin yang memahami anak buahnya, dan seumpama seorang saudagar ia itu adalah pemimpin kafilahnya serta pemimpin orang-orang yang semasa dengan ia.
Mereka mendapatkan kemudahan hidup dalam keadaan jatuh dan mengaduh. Mereka melewatkan malam harinya dalam keadaan berdiri dan sujud kepada Tuhannya dan mereka menjauhkan diri dari serigala hawa-hawa nafsunya. Mereka beribadah kepada Tuhannya sehingga keyakinan datang kepada mereka. Orang-orang kebanyakan apabila mereka mencela dan berteriak seperti anjing-anjing, tapi mereka menjadikan orang-orang itu seperti bumi yang berada di bawah kabut dan engkau mendapati mereka dalam keadaan sabar. 7. Dari antara tanda-tanda orang-orang syalih yang diutus Tuhan itu adalah mereka akan diutus pada saat gelap dan mendung, pada saat pepohonan sedikit sekali buahnya dan menyerupai kayu bakar yang kering, dan pada saat rasa kantuk yang dalam menguasai manusia. Tinggallah keimanan mereka seperti tandan buah kurma dan tiada yang tinggal baginya satu dahan pun. Dan pada suatu masa yang menjadikan anak-anak kekurangan dan buruk makanannya dan tidak mengobati rasa lapar orang kelaparan, pada saat kesesatan telah menjadikan manusia berlambat-lambat, kerbau-kerbau jiwa-jiwa orang-orang syalih memamah segar dan hijaunya amal-amal syalih. Kemudian orang-orang syalih itu tidak akan menjadi orang yang memiliki akhlak buruk seperti orang-orang rendah. Bahkan mereka itu mengekang hawa nafsunya dan memaafkan orang jahil yang mendatangkan kesusahan kepadanya. Seiring dengan itu orang-orang syalih adalah kaum pemberani yang tidak tunduk kepada tindakan sewenang-wenang, meskipun mereka laksana orang yang tidak memegang senjata dalam medan peperangan. Mereka takut kepada Tuhan mereka dan terus-menerus beramal di atas ketakwaan. Apabila segolongan dari setan memaksa mereka, mereka akan memohon ampun, maka hasrat-hasratnya yang datang laksana orang-orang gembel, dapat mereka kalahkan. Turunlah ketenangan dan larilah setan-setan laknat. 8. Dari antara tanda-tanda orang-orang syalih itu adalah mereka dapat mengenali seorang pembohong serta orang munafik yang telanjang menyerupai bunglon. Kamu dapati mereka seperti seseorang yang punya perkiraan yang tepat, dalam segala hal mereka punya firasat. Mereka itu laksana singa, hanya saja mereka tidak akan pernah menerkam. Kalian mendapati hati orang-orang syalih itu kaya, kemudian mereka tunduk merendahkan diri. Mereka cepat langkahnya pada jalan Allah dan mereka tidak perlu dipacu, seperti kuda. Engkau lihat air matanya basah, tak henti-hentinya mengalir dan mereka tidak cenderung untuk berlambat-lambat dan tidak berjalan dengan sikap yang sombong. 9. Dari antara tanda-tanda orang-orang syalih itu adalah bahwa takdir yang berjalan pada mereka terdapat pada langkah kaki yang pelan dan penuh kehati-hatian. Allah memberitahukan kepada mereka dengan kekuasaannya apabila turunnya musibah telah ditakdirkan kepada mereka dan maut datang kepada mereka secara pelan-pelan, tidak datang sebagai suatu kecelakaan yang datang menyergap. Seakan-akan Allah itu merasa tidak rela memberikan kematian kepada mereka dan ragu-ragu manakala mencabut jiwa-jiwa mereka yang sudah tentram itu. 10. Dari antara tanda-tanda orang-orang syalih itu adalah bahwa mereka itu akan diberi pertolongan dan tidak akan ditelantarkan. Saling cinta di antara mereka dengan Tuhannya tidak akan dapat dicegah serta mereka tidak akan ditinggalkan. Mereka tidak akan berpisah dengan hadirat Tuhan sekalipun mereka dipotong-potong. Mereka tidak seperti orang jahil yang mengaku alim. Justru mereka akan dianugerahi ilmu dan akan mendapatkan nur. Allah memperlihatkan keutamaan atau keistimewaan mereka akan tetapi mereka tidak akan berlaku ria. Dalam melakukan kebaikan-kebaikan mereka memilih apa yang terbaik. Engkau lihat mereka seperti tumbuhan yang subur walaupun mereka itu akan mendapatkan luka. Siang dan malam memberikan kesaksian kepada mereka bahwasanya mereka itu adalah sahabat-sahabat wali-wali Tuhan yang maha pemurah walaupun orang bodoh menyangka mereka itu menyimpang dari ajaran agama. Apabila suatu urusan menghimpit mereka, maka kepada Allah lah mereka melarikan diri. Allah tidak akan pernah meninggalkan mereka seperti orang yang tidak dikenal, tetapi mereka akan dikenal baik di kalangan manusia dan akan dimuliakan. Engkau tidak akan melihat mereka seperti seekor dubuk, sebaliknya mereka itu dapat disaksikan laksana seorang anak muda yang memiliki kecakapan luar biasa. Mereka berjalan di muka bumi pelan penuh kerendahan tapi tidak menandakan lemah. 11. Dari antara tanda-tanda orang-orang syalih itu adalah bahwasannya sekawanan kucing dari antara orang-orang yang jahil melancarkan tuduhan yang buruk kepada mereka tapi di sisi Allah mereka akan dibersihkan dari tuduhan semacam itu. Mereka tidak bersedih hati dengan cobaan yang menimpa dan mereka pun tidak akan berduka cita. Di antara mereka dan di antara para nabi terjalin hubungan erat, mereka akan diberi minum yang para nabi minum. Apabila bala bencana datang bertubi-tubi menimpa mereka, maka mereka istiqomah dan kepada Allah mereka mengembalikan perkaranya. Mereka menguras habis apa yang ada pada dirinya karena Allah, mereka tidak akan berlaku kikir. Mereka akan menghindari sumur dunia, mereka tidak bersikuku berdiri di atas lubangnya dan tidak akan mendekatinya. Mereka itu adalah singa-singa Allah, mereka akan disembunyikan dalam rimba kegaiban tapi bukan seekor singa seperti perumpamaan mereka dan bukan pula elang. Mereka menyergap dan merobek musuh-musuh. Orang-orang syalih itu adalah dahan-dahan pohon kekudusan, maka barang siapa berusaha memotong atau membengkokkan mereka, Allah akan mematahkannya dan orang-orang yang membatasi atau menahannya, maka mereka akan jemu sendiri kehabisan daya.